Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz. Baik, terakhir sampai mana? Halaman 97, Ustaz. Baik. Kemarin kita menjelaskan tentang kondisi lam ya. Lam ta'rif atau alif lam sukun. Ya, lam sukun. Alif dan lam sukun ya. Jadi kondisi alif lam sukun itu dia dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang mana yang pertama itu adalah la yajuzu hadzfuha. La yajuzu hadzfuha, tidak boleh dihilangkan. Atau alif lam yang tidak boleh dipisahkan dari sebuah kata. Gitu. Artinya apa? Jadi alif lam sukun ini dia akan terus melekat pada sebuah kata dan tidak bisa dipisahkan. Ya, gitu. Maka ketika nanti dipisahkan misalkan, maka tentu dia akan maknanya akan berbeda, akan rusak. Ya, gitu. Jadi ini adalah kondisi alif lam yang pertama. Ya, jadi alif lam yang pertama apa tadi? Yang tidak bisa dipisahkan. Atau dia alif lamnya mesti ada pada sebuah kata, pada isim. Ya, karena tentu alif lam ini adalah salah satu ciri dari kata isim. Nah, kemudian cara bacanya ada yang memang dia diidghamkan, ada yang memang diizharkan. Ya, contoh yang diidghamkan ini ya, yang sering kita temui tentu yang pertama adalah lafaz Allah. Lafaz apa? Allah. Kemudian yang kedua selain lafaz Allah ya, Allahumma sama aja, yaitu isim mausul, yaitu allazi, allati, alladzani, alladzina, ya, allati, itu semuanya adalah isim mausul, ya, maksudnya adalah biasanya kata penghubung ya, untuk menghubungkan dua kata biasanya mausul namanya. Nah ini kata-kata tersebut tidak bisa dipisahkan alif lamnya, jadi dia akan terus ada. Ya, akan terus apa? Ada. Jadi tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kalau misalkan dipisahkan maka nanti maknanya akan berbeda gitu. Maka akan rusak gitu loh. Ya, gitu. Coba misalkan lafaz Allah. Lafaz Allah di sini tentu isim yang paling ma'rifah kemarin yang sudah pernah saya jelaskan, dan itu dulu saya dikasih tahu sama guru saya ketika belajar nahwu. Ya, gitu. Alladzi juga sama, misalkan alif lamnya dihilangkan gitu. Maka lafaz Allah dan alladzi ini dan kawan-kawannya itu tidak bisa dipisahkan ya alif lamnya ya. Iya. Jadi tidak bisa Allahu atau apa itu tidak bisa. Jadi harus ada alif lamnya. Paham ya? Satu lagi misalkan ada yang mana dibaca izhar. Ya, yang dibaca izhar misalkan alif lamnya dibaca jelas. Yaitu setelahnya berupa ya atau hamzah. Di dalam Al-Qur'an yang memang saya dapatkan itu dua doang. Yaitu kata al-yasa'a wal yasa'a sama al-ana. Ini adalah sebuah kata yang mana alif lamnya tidak bisa dipisahkan. Gitu. Dia akan terus melekat gitu. Hanya saja yang bagian kedua ini dia dibaca
izhar. Nah, jadi maksudnya apa idgham dan izhar ini? Berarti yang pertama ini masuk dalam kategori hukum apa? Alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Gitu ya. Adapun yang kedua itu maka dia masuk dalam kategori hukum apa? Alif lam qamariyah atau izhar qamari. Nah, gitu aja. Gitu. Ya, jadi lafaz Allah itu adalah alif lam syamsiyah. Ya, tapi dia dari bentuk alif lam yang tidak boleh atau tidak bisa dipisahkan. Pisahkan. Nanti insya Allah ada di akhir terkait apa namanya lafaz Allah misalkan kalau kita mau pisahkan alif lamnya misalkan. Gitu. Nah, selesai sudah bagian yang pertama, kondisi yang pertama terkait alif dan lam. Adapun yang kedua, di sini alif lamnya itu boleh dipisahkan. Jadi pada sebuah kata, ya alif lamnya bukan berarti dia harus terus ada. Terkadang dia kalau tidak ada pun nggak ada masalah. Ya, tapi tentu alif lam di sini nanti yang menjadikan apakah dia dibaca idgham atau izhar, ya, tetapi bisa dicopot alif lamnya gitu. Ya, secara makna maka maknanya tetap sahih gitu, tidak rusak atau tidak berubah. Gitu. Contoh misalkan kata hakimun tanpa alif lam. Maka boleh dengan alif lam al-hakimu, ardun, al-ardu, syamsun, asy-syamsu dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi ini adalah kata selain yang tadi tersebut di atas ini dan tentu bagian yang kedua ini lebih banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Dan yang menjadikan hukum alif lam ta'rif itu lebih kepada yang bagian kedua, kondisi yang kedua, yaitu sebuah kata yang mana dia boleh ada alif lam atau tidak gitu. Walaupun sebenarnya kalau hukum alif lam ta'rif tentu kata tersebut yang memang ada alif lamnya gitu. Gitu ya. Baik. Terus yang di atas gimana hukumnya? Dikategorikan. Sama aja sih kita masukkan ke dalam hukum apakah dia alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Cuman harus diketahui bahwa lafaz-lafaz tadi yang pertama itu alif lamnya tidak bisa dicopot. Ya, dia akan mesti ada ya pada kata tersebut. Ya, tolong dicatat kata-katanya. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Kita insya Allah akan masuk malam ini pembahasan hukum alif lam ta'rif yang sebenarnya saya yakin semuanya sudah sangat familiar. Sudah sangat tahu terkait hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Dan ini juga salah satu hukum yang memang populer dalam matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Ya, karena Tuhfatul Atfal wal Ghilman itu membahas secara gamblang terkait hukum lam ta'rif, al-ta'rif, ya gitu. Jadi hukumnya ada dua ya, alif lam ta'rif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah izhar qamari atau lam qamariyah, ya. Jadi ternyata apakah alif lam qamariyah ini adalah tajwid yang ada di Indonesia saja atau alif lam samsiyah? Maka jawabannya betul enggak? Di Arab, orang Arab kenal enggak alif lam samsiyah dengan alif lam qamariyah? Hah? Kira-kira nama yang tepat apa? Ada nggak yang baru dengar namanya ada izhar qamari untuk lam qamariyah, alif lam qamariyah dengan idgham syamsi dengan yang biasa kita dengar alif lam syamsiyah. Kira-kira orang Arab kenal nggak? Seperti halnya kita nyebut idgham mimi. Idgham mimi itu orang Arab tahu nggak? Atau hanya familiar di Indonesia gitu? Karena biasanya namanya adalah idgham mithlain atau mutamathilain shogir, gitu kan? Hah? Kira-kira alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah ini hanya ada di Indonesia atau orang Arab kenal juga? Di Indonesia deh sepertinya. Ya kayaknya. Oh, gitu ya. Kalau orang Arab pernah nggak dengar ada namanya alif lam samsiyah dengan qamariyah? Jarang terdengar, Ustaz. Nah, Terdengar Ustadz. baik. Jadi
saya punya cerita terkait waktu saya ngodorin buku mutaba'ah itu. Dan saya bilang, ada alif lam qamari, alif lam syamsi. Jadi ternyata orang Arab tahu juga. Ya, gitu. Tapi kalau idgham mimi sepertinya itu baru bahasa kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah kirain saya ini hanya familiar di istilah tajwid Indonesia ya, kita gitu. Tetapi ternyata memang itu masyhur juga di kalangan orang Arab. Jadi orang Arab pun demikian menyebutkannya. Walaupun sebenarnya itu cuman statusnya ya. Jadi apa sih lam qamariyah dan apa sih lam syamsiyah itu cuma namanya ya. Namanya. Memang betul namanya. Cuman kalau ditanya hukumnya baru nanti lam qamariyah dibaca izhar gitu loh. Kalau lam syamsiyah itu dibaca apa? Idgham. Jadi ada istilah izhar dan idgham itu biasanya apa? Identik dengan hukumnya. Benar. Dengung. Paham sampai sini? Izhar dan Paham, idgham Ustaz. itu lebih kepada hukumnya. Tapi kalau namanya itu masyhur Arab atau non Arab ajam, maka lamnya disebut lam apa? Qamariyah, dibaca izhar. Lam syamsiyah dibaca idgham. Gitu. Bagaimana cara kita mengetahui? Gampang banget sebenarnya. Walaupun sebenarnya bagi orang yang menghafal huruf-hurufnya itu lebih bagus, lebih baik. Tapi bagaimana ketika dia tidak hafal? Gampang banget. Ya tentu hari ini saya yakin semua bisa membaca kapan lamnya dibaca jelas atau izhar dan kapan dibaca idgham, digabungkan gitu. Paham ya? Paham, Baik. Ustaz. Ya. Selanjutnya, kemarin sudah saya singgung terkait maten yang menyinggung yang menjadi standar maten orang yang belajar tajwid adalah rujukannya Tuhfatul Atfal kan? Nah, Ustaz. Tuhfatul Atfal ini menyinggung secara jelas terkait hukum lam al. Ya di sini saya bacakan tuh dari bait 24 sampai bait 28. Lilami al halani qablal ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ram zahafa'i طيب ثم صل رحمن تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام لول سمها قمرية واللام الأخرى شمها واللام الأخرى سمها شمسية. Cara bacanya begitu ya. Kalau pengen sesuai dengan arudnya mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Jadi jangan panjang pendeknya jangan sampai salah. Ya, qabla arba'in mustaf'ilun ma'ashratin mustaf'ilun khudh ilmahu mustaf'ilun. Khudh ilmahu nya panjang. Baik, saya tidak bahas ilmu arud di sini ya. Tapi di sini jelas bahwa Al-Imam Al-Jamzuri itu menjelaskan lilami al, bagi lam pada al halani ada dua kondisi. Qablal ahrufi, sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi al yang masuk pada huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma yang pertama izharuha dibaca izhar. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu ada 14 huruf ya. Yaitu apa? Mini bagi hajjaka atau mina bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi boleh mina bagi atau mini bagi. Ya, tapi ingat ya, itu karena kebutuhan syair maka dibaca hamzahnya hamzah apa? Sebenarnya itu mina bagi itu hamzahnya hamzah wasal atau hamzah qata ya jemaah? Wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasal. Ada yang lain? Hamzah qata. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Mina bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Yang benar hamzah qata atau hamzah wasal? Yang benar hamzah qata atau hamzah wasal? Hamzah qata ya. Kalau dibaca di matan hamzahnya wasal, tapi sebenarnya kalau secara huruf
Huruf apa ini? Huruf lam qamariyah atau syamsiyah? Huruf qamariyah atau huruf syamsiyah? Ibri Qamariyah. hajjaka Maria. Maria. qamariyah. Maka sebenarnya ini hamzah bukan alif. Kalau alif berarti sama dengan hamzah Wasol. wasol. Tapi di sini hamzahnya hamzah qata ya. Naam. Jadi kalau dia nyebut tanpa min maka bacanya gimana? Ibri hajjaka wa khaf aqimahu atau abri hajjaka wa khaf aqimahu. Gitu. Tolong perhatikan ya. Jadi di sini adalah hamzah qata. Tapi kalau maten dia dibaca apa? Minabri. Seolah-olah ini hamzahnya hamzah wasol atau seperti alif. Tidak ada huruf alif. Jadi nanti pembagian hurufnya baik syamsiyah atau qamariyah itu dari huruf hijaiyah 29 atau 28? 28 Ustaz. 29. Hah? 29 Ustaz. 29. Salah. 28. Kenapa 28. 28? Alif tidak termasuk ya Ustaz ya? Alifnya tidak masuk. Dieliminasi si alif. Ya, Naam, naam. kenapa? Nah, nanti ada alasannya. Coba deh. Ya. Jadi di situ yang dianggap hanya hamzah. Ingetin ya. Contoh wal ardu itu hamzah atau alif? Wal Hamzah. ardu. Ya nggak? Hamzah. Nah, gitu. Baik. Dah, pokoknya saya udah kasih catatan ya. Kalau kebutuhan untuk syair atau nazamnya, maka seolah-olah itu hamzah wasol. Wasol. Tapi sebenarnya ini hamzah qata. Nah, begitu aja. Yang kedua, tsanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Yang kedua adalah idgham. Sama fi arba'i wa ashratin, 14 juga. Nah, kan namanya kan tadi kan saya bilang dari huruf hijaiyah kira-kira 29 apa 28. Kan formasinya berapa? 14 14. Betul nggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi pembagiannya rata. 14 bagi qamariyah dan 14 bagi apa? Bagi Syamsiyah. syamsiyah. Jadi di sini jelas ya jamaah, tolong diingat-ingat tanpa alif. Tanpa siapa? Tanpa Alif. Baik. Apa aja hurufnya? Nah, kalau yang syamsiyah mungkin agak lebih ribet. Dia satu bait full. Yaitu terkumpul apa? Tib, masil, rahman, tafuz, dif, ni'am, da'su, awzanin, zur, karifat, karom. Nah, ini kok jadi banyak hurufnya. Maka konsepnya sama seperti Imam Jamzuri sebutkan huruf-hurufnya pada hukum ikhfa hakiki. Hakiki. Ya kan, ikhfa hakiki apa? Sif dzatana kam jada syakhsun qad Pada sama sama dum dum thayyiban thayyiban zid zid fi tuqan tuqan dha'ima. dha'iman. Nah, itu ya. Gitu. Ada murid saya ya kan dia baru daftar, kata dia pernah belajar sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, tapi dia kurang tahu persis itu apa gitu. Maka di situ adalah dan tahu insyaallah itu adalah huruf-huruf apa tadi ikhfa hakiki yang ada di dalam apa? Tuhfatil Atfal. Ya mungkin hampir semua yang belajar tajwid sudah tahu huruf-huruf itu. Ya, huruf apa? Huruf ikhfa hakiki. Nah, huruf ikhfa hakiki itu dari mana asalnya pada lafadz sif dzatana kam jada syakhsun? Dari matan namanya Tuhfatil Atfal wal Ghilman. Gitu ya, Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Itu rujukannya, referensinya. Nah, jadi gitu. Ya, jadi sebenarnya Tuhfatul Atfal wal Ghilman itu sudah dijadikan rujukan oleh guru-guru kita atau ulama-ulama tajwid yang tentu sudah awal-awal menyusun buku tajwid versi ringkas yang ada di Indonesia. Ya, kalau misalkan ada yang tahu misalkan tajwidnya Imam Al-Ustadz Imam Zarkashi yang dari Gontor itu warna hijau, tahu kan? Ya kan? Atau yang lainnya gitu. Tentu disebutkan di situ kitab-kitab tajwid yang udah klasik banget ya, ulama-ulama mungkin di sini yang paling senior siapa?
Ya, mungkin itu ada lagi yang lebih senior tadi ya kan, ya gitu, apalagi saya gitu kan. Ya pokoknya, masya Allah, walaupun disusun secara ringkas, tetapi itu menjadi dasar pelajaran tajwid orang-orang yang belajar dulu dan juga hingga kini. Adapun sekarang, ya karena kitab-kitab tajwid sudah banyak disusun ulang, disempurnakan dan lain sebagainya, seakan-akan kita lupa bahwa bukan berarti orang-orang yang terdahulu sudah mendahului kita dalam menyusun ilmu tajwid itu malah jadi kurang kurang utama, malah mereka lah orang-orang yang utama karena orang-orang para pendahulunya gitu kan. Orang-orang yang setelahnya cuma bisa menyempurnakan sebagaimana saya mungkin kalau udah nggak ada, maka tentu akan disempurnakan. Jaringan saya aman nggak? Kok patah-patah? Hah? Putus-putus, Ustaz. Baik, mohon maaf ya. Nah, Ustaz. Mas, Ustaz. sekarang masih. Ya, silakan. Itu bisa dibaca Rahman dan sil Ruhman dengan domah juga, Ustaz. Rahman dan Ruhman, Ustaz. Oh iya, kalau masalah itu bisa. Kalau masalah itu betul. Ya, jadi ada Rahman, ada Rahman. Gitu. Betul. Ada mina beri, ada mini beri. Gitu ya. Oke? Gitu. Nah, Ustaz. Kenapa ada versi kayak begitu? Boleh nggak saya singgung? Kenapa? Boleh sekali, Ustaz. Boleh sekali, Ustaz. Jadi ini pelajaran yang saya dapat ketika saya nyusun nazom saya. Yang ini, yang arkan tadrib ini. Yang wajib dihafal sama murid-murid yang talaki ya. Jadi ceritanya saya disampaikan ilmu terkait nazom. Jadi dia harus sahih 3 poin, 3 perkara. 1 riwayatnya, 2 lughahnya, 3 ilmu arudnya. Nah, jadi bikin nazom kayak begini itu harus ada 3 yang harus sahih. Ada kriterianya. 3 ini harus aman supaya nazomnya dibilang sempurna. Apa tadi? Sahih pertama apa? Riwayatnya. Oke. Yang kedua, sahih apa? Lughahnya. Bahasa Arabnya, berarti nahunya. Ya, susunan bahasanya itu harus selamat, sahih. Harus benar. Yang ketiga apa? Sahih apanya? Arab. Ilmu arud. Gitu. Pada dasarnya kan ilmu syair itu adalah ilmu arud kan? Wal qawafi. Jadi kayak ada sajak, ada ngikutin wazannya apa, itu sebenarnya fokusnya ke ilmu arud. Kirain saya itu doang atau mungkin bahasa. Atau mungkin saya dulu sebelumnya nggak paham secara riwayat. Jadi riwayat itu artinya begini. Ketika kita baca versi misalkan kayak barusan tibetsum masil rahman atau ruhman, maka rahman dan ruhman itu sahih sampai ke an-nazim, sampai siapa yang punya nazam. Siapa itu? Al-Imam Al-Jamzuri. Jadi itu sahih gitu. Jadi bisa rahman, bisa ruhman gitu. Jadi itu maksudnya sahih. Ya paham nggak maksudnya? Terus tahu dari mana kalau kita tahu bahwa ada rahman, ada ruhman? Tahu dari mana? Kan riwayat. Sedangkan Riwayat. orang sudah riwayat kan Al-Imam Al-Jamzuri masih hidup nggak? Udah meninggal, Ustaz. Udah meninggal. Terus tahu dari mana kita bahwa itu sahih rahman dengan ruhman? Dari riwayat. Dari Riwayat. perawinya, Ustaz. Dari Perawi. perawinya, dari murid-muridnya ya enggak? Makanya kan ada sanad Tuhfatul Atfal, betul kan? Iya. Nah, Nah, itu. Jadi turun-temurun dari gurunya, dari muridnya yang terdekat, terus kan dilanjutkan lagi ke murid-muridnya, murid-muridnya sampai ke kita sampai ini. Betul? Dan ada versi Rahman, ada versi Ruhman. Jadi itu sahih. Paham nggak? Nah, itulah, itu namanya sahih riwayat. Itu sahih riwayat ya,
Contoh lain misalkan kayak matan Jazari, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Ya, riwayat lain muqaddamah itu sahih. Paham? Nah, kayak begitu, kayak begitu. Jadi ketika ada versi yang lain atau misalkan yarmuluna, yarmaluna itu semuanya sahih riwayatnya. Paham? Ya, sampai ke an-Nawawi. Gitu. Berarti nanti kalau kita misalkan setoran matan Jazari atau tuhfah bisa jadi kalau disampaikan guru bisa Rahman, bisa Ruhman, itu nggak ada masalah. Atau misalkan kita ngambil sanad matan Jazari atau tuhfah dari guru ini Rahman, tapi dari guru ini Ruhman. Berarti kita dapat dua-duanya. Paham nggak? Paham nggak? Paham Ustaz, paham Atau insyaallah. misalkan ketika kita dapat jalurnya satu sama guru tapi dikasih tahu bisa Ruhman, bisa Rahman. Berarti guru ini tahu ilmunya. Biasanya disampaikan dari gurunya atau secara umum riwayat itu masyhur. Paham nggak? Nah, kayak begitu. Kurang lebih begitu cara menyikapi periwayatan. Ya, itulah yang dijaga terus. Maka kita sampaikan juga ke murid begitu. Nah, itu akan terjaga. Maka itu namanya silsilah. Makanya kan sanad istilahnya. Riwayat itu lebih kepada apa? Periwayatan. Meriwayatkan, menukil. Jadi meneruskan estafet atau apa? Silsilah mata rantai. Dari satu ke satu. Turun-temurun. Dari generasi ke generasi. Dari murid ke murid, guru-guru gitu. Kemudian yang kedua, sahih ilmu lughah, bahasa. Maka tentu di sini basic bahasa Arabnya harus kuat. Ya, ilmu nahunya gitu. Ya minimal nahu sorobnya aman. Minimal nahu sorobnya aman. Gitu. Ya. Terus satu lagi ilmu arud. Nah, ini nih. Ini. Jadi ilmu arud saya juga kemarin walaupun mungkin saya lulus di dua itu riwayat dan nahu, tapi ilmu arud saya nggak langsung lulus. Bahkan ini yang matan yang saya bikin ini sampai berapa kali 4 sampai 5 kali revisi. Nah, murid saya yang tahu lah bagaimana awal-awal saya kasih tahu terus berubah lagi sampai final ini ya enggak? Ya enggak? Gitu. Nah, Tahu enggak yang pertama awalnya apa? Ya qari al-Qur'ani bil itqani. Awalnya apa, Con? Ada yang hafal enggak? Hah? Wa anta ya talibal. Ya enggak kalau nggak situ ya? Kalau nggak salah itu ya kan? Hah? Nah, jadi di situ tentu kalau dari segi riwayat sahih, dari segi nahunya sahih, dari segi ilmu arudnya tidak sahih, ya. Dari mana ilmu arudnya itu sahih ini? Makanya matan saya yang punya filenya ini ada ilmu arudnya. Jadi dipotong-potong, ini sesuai dengan wazan yang bawah ini. Gitu. Ini yang para peserta ahkam mau nggak matan ini? Hah? Mau nggak? Yang kuliah ahkam doang mau nggak? Mau, Ya, Ustaz. boleh Mau, lah. Ustaz. Mau Nanti Ustaz kalau dikasih mah. kita dikirimin sama admin ya. Tolong admin, ada nggak admin? Nanti dikirim ya. Mana adminnya nggak kelihatan ini? Nggak ada admin ini. ada tadi Ustaz. Ada admin di kota nggak ada. Baik, khair lah insya Allah. Ya gitu. Kalau riwayat, karena saya masih hidup. Jadi riwayat itu kan biasanya lebih kok yang udah meninggal kan. Karena saya masih hidup, jadi masih pasti sahih gitu. Apalagi murid saya gitu, yang langsung ketemu sama gurunya gitu. Jadi sanatnya Ali langsung dekat sama guru. Paham sampai sini? Ah, udah gitulah. Paham. Baik. Udah itu keluar sedikit dari masalah tadi. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya. Ustadz, boleh tidak ya kalau misalnya di sini kan tertulis hukumnya izhar komari. Nah, kalau misalnya ngomongnya hukumnya izhar komariyah, itu mempengaruhi tidak Ustadz? Oh, gitu. Baik, itu lagi-lagi namanya ilmu bahasa Arab terkait tarkib, frasa, gabungan dua kata. Maka kan kalau kita belajar bahasa Arab, maka kan tarkib itu ada macam-macam. Ada tarkib isnadi, ada tarkib idhofi, ada tarkib mazji, ada tarkib
bayani, adadi gitu. Nah, kalau yang barusan disinggung, kalau dia misalkan tarkib bayani, bayan itu penjelasan dan dia ada 4, ada atofi, ada wasfi, sifat. Nah, kalau sifat maka dia bentuknya izharun qamariyun. Apa? Izhar qamariyun. Jadi pakai naat, pakai sifat mausuf. Kalau dia pakai alif lam berarti al-izharu al-qamariyu. Paham? Seperti al-izharu al-halqiyu, al-ikhfa'u al-haqiqiyu. Paham nggak? Hah? Jadi sebenarnya dua gabungan ini itu cocoknya begitu, pakai sifat mausuf. Jadi izhar yang qamari biasanya begitu. Ya, gitu. Atau ikhfa haqiqi. Al-ikhfa'u al-haqiqiyu atau ikhfa'un haqiqiyun. Kalau dia pakai alif lam maka dua-duanya alif lam. Kalau dia misalkan tanpa alif lam berarti dua-duanya tanwin. Nah, ini kan dia harus sama tuh. Yang satu mudzakkar, maka ininya mudzakkar. Nah, tapi kalau misalkan izhar qamariyah, maka di sini sudah lagi bukan sifat mausuf, tapi lebih ke apa tarkibnya? Tarkib apa namanya? Izhar qamariyah. Hah? Tarkib apa namanya? Tarkib idhafi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Oh, benar ilaih. Iya, karena dia udah nggak sama. Terus boleh nggak? Boleh-boleh aja. Izharul qamariyah begitu. Jadi ada alif lamnya. Paham? Kata yang kedua pakai alif lam. Kalau dia Iya, misalkan paham. muannats gitu. Paham sampai Ilaih. sini? Kalau Paham, misalkan Ustaz. tanpa alif lam gimana? Izharu qamariyatin. Tapi dia nggak boleh tanwin. Jangan izharun, tapi izharu. Yang kata pertama harus tanpa tanwin. Karena mudhof ya ketika dimudhofkan Mudhof ilaih tak boleh tanwin. ya mudhof ilaih dia tidak boleh dua, tidak boleh tanwin dan apa namanya Lalu jer. ya gitu, tidak boleh ada, pokoknya dia tanpa tanwin. Yang pertama mudhof itu mudhof bukan mudhof ilaihnya, mudhof dia terbebas dari dua, tidak boleh tanwin ya, Boleh tidak alif apa, lam. tidak boleh ada alif lam Alif lam. gitu. Jelas tadi yang bertanya? Boleh-boleh aja. Nah, Ustaz. Syukran, Tapi Ustaz. kalau mau sesuai dengan lughahnya, sesuai dengan istilah yang fasihnya, maka izhar qamari, tapi pakai ya. Kan qamariyah itu kan tetap ada ya-nya, ya nisbah namanya. Cuman tinggal dikasih tak marbutoh kan, tanda perempuan kan. Iya. Oke. Nah, gitu. Yang penting kalau izhar qamar baru salah. Qamar atau qamari tanpa ya nggak boleh. Paham sampai sini? Nah, Insya Allah. baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Ini sebenarnya gampang banget lah. Lanjut ya. Baik, ini udah ada di layar dan yang punya buku mungkin sambil nyimak bahwa alif lam ta'rif kan dibagi dua. Namanya izhar qamari. Itu kan saya aja nulisnya apa? Izhar qamari. Terus ada Hari. ya-nya idgham syamsi atau lam qamariyah. Nah, kalau lam boleh lamul qamariyah, lamus syamsiyah. Nah, itu jadinya tarkibnya tarkib idhofi, ada mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau yang atas namanya tarkib wasfi, jadi sifat dan mausuf. Gitu. Ya, ada yang nah, itu ada dalam pelajaran bahasa Arab. Ya. Yang belajar di ITAK, Itkon Arabic Class, saya juga nggak yakin masih pada ingat. Siapa? Masih pada ingat nggak? Halo? Halo? Masih pada ingat nggak yang belajar bahasa Arab? Udah saya sampein itu. Hah? Itu jadi kenangan doang sepertinya. Ya, nggak tahu kalau kenangan masih ada. Tapi kalau nggak ada, sudah kehapus dengan ilmu yang baru. Gitu kan? Konsepnya begitu kan pada belajar pelajaran baru menghapus pelajaran sebelumnya. Ya. Kalau kata dosen saya bilangnya apa? Al-ilmul jadid, ad-darsul jadid yajubbu ma qablaha. Pelajaran baru menghapus yang sebelumnya. Pelajaran yang lama.
Iya. Baik. Ya. Hurufnya jelas. Ini versinya udah dirinci gitu. Ya, walaupun sebenarnya yang saya rinci ini tentu dari mana? Ibri, abri, atau ibri hajjaka waqaf aqimahu. Terus yang tadi tibthum masil rahman tafuz dif dha ni'am. Ya, pakai bod. Dif dha ni'am. Da' baru pakai dal. Da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Nah, itu tentu konsepnya sama dengan sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, yang mana diambilnya hanya huruf yang awal aja. Berarti kalau tib berarti to, thumma berarti ta, sil berarti sod, dan seterusnya. Paham ya? Gitu. Adapun ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, itu semua hurufnya sebagaimana konsep Imam Ibnu Al-Jazari bilang dalam bab sifat. Sifatuha jahrun, setelahnya mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, syadiduha lafdhu ajidqatin bakat. Maka semuanya hurufnya itu dalam ungkapan tersebut. Tidak seperti tibthum masil. Yang konsep-konsepnya begini adanya di Tuhfatul Atfal, Alfiyah, bukan Alfiyah, Matan Syatibiyah itu biasanya begitu. Nanti ada di buku saya juga. Ya, walaupun mungkin dikit-dikit doang Matan Syatibiyahnya. Ternyata buku saya juga pakai Istidlal Matan Syatibiyah ada juga. Gitu. Berarti bukan berarti kitabnya, berarti bukunya terlalu melebar kemana-mana dong Ustadz. Kok ada Matan Syatibiyah? Ya karena memang istidlalnya, pendalilannya yang kuat ya ke Matan Syatibiyah. Kapan? Nanti bab idgham namanya. Jadi bab idgham itu kalau saya mau sampaikan sebagaimana yang sudah saya pelajari, yang saya kaji, ya maka kayaknya melebarnya ke kiroat. Mau nggak mau makanannya itu kiroat. Hidangannya adalah hidangan kiroat. Apa coba kesannya kalau kita belajar tajwid hidangannya kiroat? Itu bukan hidangannya tempe lagi yang enak itu ya nggak, tapi udah ya 11 satu ontek. ya jadi satu baskon tempe atau apa tuh, udah bukan tempe lagi. Makanan berat apa coba? Onta satu ekor misalkan kayak orang Arab ya. Saya juga belum pernah makan onta ya. Ya misalkan yang gede lah apalah sapi satu ekor misalkan gitu. Kalau gajah enggak dimakan ya gajah. Ya, pokoknya hidangan besar gitu. Jadi maksudnya begini, tetap sebuah buku itu harus fokus karena saya dapat pelajaran dari Dr. Kiai Haji Dr. Fatoni ya, salah seorang ulama senior pakar yang ada di Indonesia yang masih hidup, yang ulama kiroat ya kayak Dr. Asin Safo, Dr. Fatoni. Dan Kiai Haji Dr. Fatoni itu lebih senior ya daripada Dr. Ahsin Safo Muhammad ya. Kalau guru tajwid di Indonesia nggak kenal dua beliau ini, sayang gitu. Jangan melihat backgroundnya Kiai Haji gitu, ini Kiai gitu kurang familiar di saya gitu. Jangan begitu. Ya, jangankan yang versi begitu. Iqra aja kita siapa coba? Pengarang Iqra siapa? Hah? Kiai Haji As'ad Umam kan? As'ad Umar. Coba keberkahan beliau ilmunya, siapa yang tidak pakai Iqra hari ini? Ustadz saya bikin buku sendiri Ustadz. Masya Allah betul. Tapi buku-buku yang sekarang itu tidak pernah jauh dari konsep Iqra. Paham sampai sini? Nah, jangan lupa pesannya Ali bin Abi Thalib ya jamaah. Jangan pernah kamu meremehkan atau melupakan orang yang pernah mengajarimu alif batasa. Nah, di sini tentu adab ya jamaah. Jangan sampai ilmu yang kita miliki menjadikan minim adab kita, tapi harus lebih tinggi. Salah satunya aja menghormati para ulama. Gitu. Jangankan berbicara ulama yang terdekat lah, yang sudah meninggal hari ini di Indonesia. Ulama-ulama terdahulu aja. Seperti ada namanya Asim Al-Laythi. Siapa? Asim Al-Laythi. Tahu nggak Asim Al-Laythi ini siapa? Muridnya ini Ustaz Abul Aswad Ad-Du'ali Ustaz. Nah, beliau itu ya yang menyusun huruf hijaiyah. Betul nggak?
Beliau itu yang menyusun huruf hijaiyah alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal sampai apa? Sampai ya. Iya. Jadi urutannya itu terkonfirmasi menurut data yang ada, itu siapa yang menyusun alif, ba, ta, tha? Asim Al-Laitsi. Ada di buku saya, di buku Makhraj. Coba lihat aja. Nah, tahu nggak beliau secara akidah terkonfirmasi apa? Akidahnya. Asy'ariyah. Mu'tazilah. Mu'tazili. Oh, Mu'tazilah. bayangkan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu udah kelompok sesat. Betul nggak? Betul, Ustaz. Bukan lagi hari ini kita bilang ini Muhammadiyah, ini NU. Enggak. Ini Mu'tazilah. Berarti kita secara tidak langsung mengambil ilmu. Nah, ini tentu hal ini tentu kalau kita kaji harus merinci. Ya, tetapi bukan berarti apa namanya? Ya pokoknya banyak lah. Tentu di sini sesuatu yang kita bahas harus bijak maksudnya, paham ya? Nah, Ada lagi misalkan Hajjaj Yusuf bin Hajjaj Ats-Tsaqafi. Ada yang pernah dengar nggak nama ini? pernah, Ustaz. Ya, Hajjaj Ats-Tsaqafi itu, ya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang belajar sejarah Islam pasti kenal nih siapa tokoh ini. Ini adalah tokoh yang banyak membunuh para ulama. Siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, dalam sebuah syair kalau kita belajar balaghah, saya ingat benar dulu waktu belajar waktu masih SMA kalau nggak salah atau waktu di kuliah. Beliau bilang begini. Ra'aitu ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la usahibuha. Saya hafal juga ya. Jadi dia bilang apa? Wa inni ra'aitu ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la usahibuha. Ini perkataan beliau yang masyhur. Beliau bilang begini, Ra'aitu ru'usan qad ayna'at. Aku melihat kepala-kepala yang sudah pada matang. Wa hana qitafuha, dan sudah waktunya dipetik. Wa inni la usahibuha, dan akulah yang memiliki kepala-kepala itu. Paham maksudnya? Itu menyebutkan terkait para ulama yang akan dipenggal beliau. Paham? Siapa ya tadi namanya? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Berarti beliau banyak membunuh para ulama. Tetapi jangan lupa dengan apa yang beliau lakukan, beliau juga punya peran besar terhadap mushaf ya jamaah. Terhadap apa? Mushaf. Eksistensi mushaf yang saat ini kita nikmati. Karena dulu beliau walaupun begitu beliau itu seorang apa? Seorang apa tuh? Seorang punya jabatan gubernur atau apa saya lupa. Paham? Kan sehingga tentu kita tidak pungkiri bahwa ketika seorang memiliki jabatan beliau punya pengaruh besar. Maka salah satunya adalah terkait mushaf. Nah, begitu. Paham sampai sini? Udahlah, saya nggak mau ngomongin gitu. Ya, itu ada bahasannya tersendiri. Maksudnya bijaknya kita dalam menyikapi sesuatu. Ya, gitu. Baik, tentu dengan kadar ilmu yang kita miliki, maka kita tidak serampangan dalam menyikapi. Kalau mungkin kita tidak tahu, maka lebih baik kita menjadi muqallidin, hanya mengikuti aja. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah izhar qamari. Kita masuk yang pertama. Ya, udah gampang lah pokoknya. Ya, tuh kan di sini tuh lihat, saya pakai apa? Pakai alif dan lam, betul nggak? Al-izharul qamariyu. Nah, nih yang tadi saya singgung ya, yang tadi siapa Butias Kanas tuh nanya. Ya kan? Ini cara nulis Arabnya begini. Itu. Tapi kalau misalkan pakai qamariyah gimana? Izharnya jangan pakai alif lam, langsung izharul qamariyah. Gitu caranya. Itu susunan yang benar. Kalau ini namanya susunan frasa sifat, kalau yang barusan tanpa alif lam pakai qamariyah namanya frasa ajal gitu. Ya, frasa itu kan sebenarnya gabungan dua kata menjadi satu. Ya, gitu. Apa itu al-izharul qamari? Huwa izharul lam, yaitu mengizharkan, membaca jelas lam pada al-ta'rif idza jaa ba'daha harfun minal hurufil qamariyah. Tuh lihat.
apabila setelah lam ta'rif tersebut ada salah satu huruf dari huruf-huruf qamariyah. Jadi huruf-huruf qamariyah namanya tadi boleh disebut huruf-huruf qamariyah. Gitu, ya. Tapi hari ini disingkat aja lam qamariyah. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Huruf qamariyah, lam qamariyah, idhar qamari. Bingung nggak kira-kira dengan istilah-istilah itu? Coba, tahu nggak cara penempatannya? Kapan disebut idhar qamari, kapan disebut huruf qamariyah, lam qamariyah, itu gimana coba? Bingung nggak? Hah? Insya Iya. Allah Ada tidak. Huruf Ya yang kan? ada baru Ustaz. ini sih izhar qamari. Kapan itu dipakainya? Coba. Idhar Ini qamariyah. anggap aja nih, anggap aja kita nggak tahu gitu loh. Kok ini banyak banget istilahnya gitu loh. Saya bingung gitu. Yang mana Ustadz yang dipakai? Ayo. Kalau izhar qamari itu lebih ke penjelasan hukum ya, Ustaz. Nah, udah tadi sudah kasih tahu betul kalau kata-kata idhar, idgham itu lebih ke hukumnya. Hukumnya. Nah, gitu. Ya, terus kalau lam qamariyah Itu penjelasan Nah, dari Bacanya Ustaz. lamnya dibaca komar, jelas gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, Iya. Terus kalau kok huruf qamariyah, nah, itu penjelasan definisi tentang huruf-huruf. Satunya Ustaz. Nah, nah, objek yang mana dari Huruf-huruf. lam tersebut. Paham nggak? Sebenarnya sih mudah mengerti dia juga. Secara substansinya, intinya itu akan mentok kemana? Kebacaan izhar, betul nggak? betul, Ustaz. Komar itu sebenarnya ada nanti di bawah sini, penamaan komar. Gitu. Oke, nanti habis ini ya. Oke, kalau ini udah jelas ya. Nah, langsung ke sini aja deh. Hurufnya udah jelas. Kita udah nggak usah ulang lagi. Terus yang atas nih apa? Masalah matan juga udah jelas. Nah, yang bawahnya nih, sebab dinamakan izhar komari. Kalau izhar kan jelas. Izhar itu kan bacaannya jelas. Ya, siapa yang dijelas bacanya? Sukun, lam sukun ya. Lam sukunnya. Ya, gitu. Nah, adapun komari, nah ini nih harus tahu. Sebenarnya dia relate gitu loh. Lamnya dibaca izhar. Komari itu hanya sebagai apa ya? Kiasan. Nah, Sebagai Ustaz, apa sih kiasan. namanya? Koid gitu loh. Koid itu apa sih? Kaitannya gitu. Sesuatu yang punya korelasi gitu loh. Jadi orang Arab itu biasanya kalau kita bisa bilang lebay, itu lebaynya bukan main gitu loh. Karena mereka punya ada bahasa syair, ada bahasa apa lagi? Cara mengungkapkan sesuatu kalau misalkan seorang pujangga itu. Ya, makanya kan dulu ada kisah kayak Laila Majnun, ada syair. Itu kalau bikin syair-syair itu bikin kelepek-kelepek orang lain itu. Saya dulu waktu masih mahasiswa, masih bujang itu saya sampai hafalin syair-syair yang sifatnya berbau apa? Berbau apa sih bahasanya kalau hari ini? Hah? Yang romantis. Cinta. Ustaz. Ya, bucin ya. Iya. Saya pernah hafal begini. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal habibu illa lil habibil awwali. Kam min manzilin ya'lifuhul fata wa haninuhu daiman li awwali manzili. Ah, saya sampai hafalin itu. Ada lagi misalkan syair yang lain. Ya. Lupa deh, udah nggak usah lah itu aja. Ya. Jadi itu bahasa-bahasa yang Masya Allah kalau terjemahnya itu agak lebay gitu loh. Yang mana kalau sekarang tuh udah nggak ada. Karena hari ini kita udah berbenturan dengan apa ya? Sesuatu yang sifatnya ya gitulah. Gitu. Tapi kalau zaman-zaman dulu ya atau mungkin masih nggak ada HP, sesuatu yang mungkin sifatnya apa sih? Yang begitu mungkin masih pakai surat, ya nggak? Saya Iya. masih ngerasain bagaimana saya ngirim pengen sesuatu, ya itu saya nulis surat, bayangkan. Saya kan santri. Ketika ingin sesuatu maka kita bikin apa? Surat gitu ke orang tua. Jadi itu suratnya itu dibikin dramatis banget begitu loh, paham nggak? Ditulis Iya. dengan gaya bahasa ya begitulah sampai 2 halaman, 3 halaman gitu. Kalau sekarang nggak ada. Ya gitu. Jadi serunya zaman dulu. Siapa yang mau kembali ke zaman dulu? Silahkan lah. Ya, ada seninya tersendiri. Nah, anggap aja kita kembali ke sini, komar. Komar itu adalah untuk mengkiaskan sesuatu.
Ya, gitu. Makanya kan ini tentu zaman Nabi nggak ada. Izhar komari itu kenal nggak? Nabi dan para sahabat. Nggak bakal kenal. Kalau izhar doang, tahu. Gitu loh. Tapi ada kata-kata komari ini tentu adanya oleh ulama-ulama tajwid gitu loh. Ijtihadnya para ulama tajwid. Tapi jangan berbicara hari ini ya. Sudah ada sejak dulu, jadi kita tinggal ngikutin. Paham? Itu juga di abad-abad familiar pencetusan ilmu tajwid misalkan. Makanya kita berterima kasih para ulama yang mana memudahkan kita hari ini untuk memahami sesuatu. Nah, kata-kata komar itu adalah sebuah kiasan kalau kita melihat rembulan. Kira-kira rembulan itu kalau kita lihat jelas ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, komar gitu loh. Kadang kita menikmati dan komar itu adalah sebuah kiasan bagi keindahan. Nah, kalau dalam ilmu balaghah itu buat wanita gitu. Ya, ra'aitu qamaran fisyirkah. Aku melihat rembulan gitu. Itu biasanya ungkapan orang Arab dalam mengungkapkan sesuatu yang indah pakai kata komar. Begitu. Maksudnya jelas gitu loh. Ya udah, komar itu jelas. Gitu. Lawannya misalkan apa lawannya komar di sini? Asyams. Syamsun. Ya, matahari. Matahari bukannya lebih jelas, Ustadz? Oke, betul. Coba liatin, bisa nggak? Wah, Sakit. Coba Oh. liatin. Bisa nggak kena ini matanya, paham nggak? Iya. Jelas sih jelas, terasa. Tetapi maksudnya ketika dipandang itu sulit gitu loh. Harus pakai alat khusus untuk bisa melihat matahari. Nah, makanya itu loh. Ya, jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Nah, udah begitu aja sih. Sebabnya gitu dinamakan kenapa ada istilah Qamariyah dari kata komar jelas, kenapa Syamsiyah gitu. Paham? Baik. Selanjutnya dari segi bacaan. Ya, kenapa kok dibaca izhar itu loh. Saya dulu pernah di awal-awal udah saya tuh suruh catat konsep idgham dan izhar. Masih ingat nggak? Kapan di pertemuan dua huruf itu dibaca idgham, bagaimana dan kenapa dibaca izhar? Coba. Yang dibaca idgham itu kenapa? Sebabnya apa? Makin Huruf dekat. yang masuk ke huruf Ketika setelah dua huruf tersebut Berdekatan. berdekatan. Itu dibaca idgham atau izhar? Idgham. Idgham. Jadi ketika dua huruf itu berdekatan, maka potensi dibaca idgham. Ketika dia berjauhan, sebaliknya akan dibaca Izhar. Jadi sebab bacaan izhar yaitu lam sukun pada al ketika bertemu dengan huruf yang 14 adalah karena lam ini berjauhan dengan 14 huruf. Dari mana Ustadz? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Semuanya jauh-jauh. Semuanya apa? jauh-jauh. Betul nggak kira-kira? Lam ke hamzah. Lam dari mana? Walamu adnaha limuntahaha, ujung lidah atau sisi lidah, sisa dari dhad. Terus hamzah dari mana? Dari tenggorokan bawah. Jauh tuh. Ya enggak? Siapa yang bilang dekat? Ujung sama ujung loh. Ya. Gitu. Lam ke kha misalkan jauh, huruf halqi apalagi di sini huruf halqi ada berapa? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, ada lengkap semua. Udahlah diulangi sama dia pada 6 huruf itu sudah mewakili bahwa ini akan dibaca izhar. Gitu. Tapi kalau kita baca semua Ustadz, bukannya ada yang dekat ya Ustadz? Lam kemana coba? Lam kemana dekat coba? Ujung lidah kemana coba? Nggak bisa. Tetap jauh, Ustaz. Keba dekat apa jauh? Jauh juga, Ustaz. Jauh juga. Ujung lidah kedua bibir jauh. Oh, Coba. berdekatan. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Dua ujung lidah misalkan lam ke fa dekat apa jauh? Dekat-dekat, Ustaz. Kalau lam ke qaf, di sini ada qaf kan? Jauh. Jauh. Kaf ke jauh karena ujung ke pangkal. Aduh, mikrofon Ya. siapa? Tapi di sini yang kontroversi keba, kefa, suara saya mantul ya. Iya, Ustaz. Coba audionya ditutup dulu ya. Baik.
Sebentar, saya ulangi tadi ngomong sampai mana lupa. Hah? Ujung lidah. Kontroversi. Ujung lidah yang bertemu dengan huruf syafatain di sini. Udah itu aja deh. Huruf syafatain coba. Apa aja? Fa, Fa, ba, Mim, mim. ba, waw, waw, ba, mim. Ya, mim. muridnya wa mim batni syafa falfa ma'atrafi thanayal musyrifa li syafatainil waw baun mimu. Murid-murid yang udah hafal matan jazari jangan dirusak urutan hurufnya. Biar gampang nyebutin huruf syafatain. Dari mana dulu? Fa, Fa, fa dulu dong. Fa, Fa, waw, waw, ba, ba, mim. mim. Ya, gitu. Udah jangan usah cerita-cerita. Pokoknya saya nyinggung itu aja. Oke? Paham? Tapi kalau huruf yang lain, ya bolehlah dianggap jauh. Huruf halki udah fix jauh. Ya enggak? Saya mau bilang dekat. Nah, udah. Nanti kita jawab. Nanti saya jawab. Ya, itu save dulu. Keep dulu. Nah, baik. Sekarang contohnya. Contohnya, ya. Contoh yang ketemu hamzah. Lam pada al ketemu hamzah. Al-awwalu wal-akhiru. Ikutin. Al-awwal wal Al-awwalu wal akhiru. Al-bari'u. Al-bari'u. Al-ghafuru. Al-ghafuru. Al-hakimu. Al-hakimu. Ini mentang-mentang udah pada tahu, hafal banget idhar komari atau lam komariyah, itu harus juga harus tahu bagaimana merasakan lam dibaca idhar ya. Tempelkan lidah ke langit-langit. Al harus begitu. Nah, di sini bisa jadi orang dia tahu idhar komari jelas, tapi secara bacaan lamnya kadang enggak jelas. Jangan al jelaskan lam. Nah, gitu. Terus mulutnya jangan ditutup ya. Pastikan taruh lidahnya di langit-langit cukup. Jadi begini. Al jelas. Jadi ada di situ. Oh, jangan di screenshot ya. Saya lagi mangap begitu. Baik, lanjut insya Allah. Bisa? Saya cuma mastiin doang. Al-Jabbaru. Al-Jabbar. Jangan menebal, tipiskin tipis. Al-Kabiru. Al-kabiru. Al-Wadudu. Al-wadudu. Al-Khaliqu. Al-khaliqu. Al-Fattahu. Al-Azizu. Al-azizu. Al-Quddusu. Al-qudusu. Al-Yaqinu. Al-yaqinu. Al-Musawwiru. Al-musawwiru. Al-Huda. Al-Huda. Ini semuanya lamnya dibaca izhar. Disebut dengan lam qamariyah atau hukumnya apa? Izhar qamari. Komari. Oh, paham sampai sini? Nah, lamnya disebut lam apa? Lam qamariyah. Lam qamariyah. Bacaannya apa? Izhar qamari. Izhar qamari. Udah tahu sekarang penggunaan lam qamariyah dan izhar qamari? Kalau alif lam qamariyah itu juga sama dengan lam qamariyah karena lebih menyinggung status lamnya. Paham? Gitu. Ya. Baik. Kenapa di sini ada yang di blok? Huruf apa yang di blok ya jamaah? Iya, sama wow. Waw dan iya atau ya dan wow. Kenapa? Karena ini huruf mad. Huruf biasanya sama siapa? Ada yang kurang nggak? Alif. Alif. Mungkin di sini si alif gantian. Karena di matan jazari itu si waw sama ya nggak disebut. Si alif doang. Lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Cuma disebutkan apa? Dan kedua saudarinya alif. Di sini balas dendam. Si alif nggak disebut. Giliran waw dan ya baru disebut.
Kira-kira itu cocok logi nggak? Ini mah kata saya aja ya, kata saya aja gitu. Cocok. Nah, Yang punya ini. disambung-sambungin aja. Jadi pas di matan Jazari yang disebutkan huruf jaub itu siapa di situ yang disebut Alif. Imam Ibnul Jazari? Alif. Kan mau Bawah. versi riwayat fa aliful jaufi wa ukhtaha wahi atau lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi sama aja. Ada nggak waw sama ya di situ? Nggak ada. Nggak ada, secara implisit doang. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi, udah huruf mad ya udah nggak usah jauh-jauh, berarti alif dan waw dan ya. Giliran di sini itu bukan alif. Ustadz, mini bagi hajjaka atau mina bagi hajjaka itu alif. Udah saya jelasin tadi di awal. Itu sebenarnya Hamzah. Nah, makanya di awal itu contohnya apa? Hamzah, Hamzah. bukan alif. Bangun. Nah, baru nih dijelasin di sini status huruf alif. Ya. Nah, di sini yang menjelaskan adalah Muhammad Al-Mihi Al-Ahmadi. Hi. Ya, coba nama-nama Mihi kira-kira ingat siapa? Asyikhinal mihi dzil Nah, kamal. terkesan itu kayak gurunya Imam Al-Jamzuri kan? Ya enggak? Wa ba'du hadza nazmu lil muridi. Awas, kalau wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Kalau dalam Jamzuri apa? Tuhfatul Atfal. Wa ba'du hadza nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Ya, murid-murid tulab wa talibat itqan sabar. Nanti akan hafal itu. Paham? Nanti semuanya pokoknya tinggal memunculkan hafalannya kalau dibutuhkan. Oke? Siap-siap aja. Kita lanjut ke hafalan Tuhfatul Atfal ya. Mudah-mudahan nggak pada ngeluh. Jangan ngeluh hari ini. Tersenyum besok insya Allah. Ya. Amin. Baik. Lupa datu saya baliknya. Mihi. Ya, Al-Mihi Al-Ahmadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena pada dasarnya kalau lihat secara tahun wafat Imam Al-Jamzuri itu wafatnya 1270 kalau 227 kalau nggak salah atau berapa lupa saya. Ya. Lupa saya. Tapi di sini pokoknya intinya adalah Mihi ya punya hubungan apa mungkin gurunya Imam Al-Jamzuri karena Mihi. Begitu. Ya. Allah alam ya walaupun kadang kita tidak mengukur secara umur ya, bisa jadi murid wafat duluan daripada gurunya gitu. Paham sampai sini? Nah, jadi di sini disampaikan begini. Walam ya'uddul alif. Nah, dulu saya dapatkan ini langsung saya rujuk ke kitabnya ya, walaupun saya nggak punya kitab fisik tapi kitabnya PDF. Di sini kitabnya apa? Muhammad Mihi Al-Ahmadi dalam Fathah Al-Malik Al-Muta'al. Saya ada kitabnya. Ya, Syarah Tuhfatul Atfal. Jadi di dalam syarah ini dijelaskan begini, walam ya'uddul alif. Alif itu tidak dimasukkan dalam huruf apa? Qamariyah. Kenapa kok alif nggak disebut? Yang disebut cuma siapa? Waw dan ya. Huruf ya. Ya. Ya doang. Kenapa alif nggak disebut Ustadz di sini? Nah, di sini baru dijelaskan nih. Ya, di sini baru dijelaskan. Li'annaha, karena sesungguhnya siapa si alif? La tudgham wa la yudghamu fiha. Si alif itu tidak bakalan ada proses idgham mengidghamkan, nggak ada. Jadi alif itu tidak pernah ada apa? Idgham mengidgham, idgham mengidghamkan. Nggak ada dia. Ya bagaimana idgham mengidgham orang statusnya aja sukun mulu ya nggak? Wala tudhar indaha juga nggak bisa dibaca izhar. Kenapa? Listihalatis sukuni qablaha. Sukun. Karena memang si alif itu kan kondisinya sukun. Kalau misalkan sebelumnya sukun nama sukun apa? Iltiqa sakinain. Iltiqa usakinain. Maka yang namanya iltiqa usakinain kan harus takhallus, harus keluar. Nggak boleh. Ya nggak? Makanya ada namanya iltiqa usakinain, harus takhallus, harus cari solusi dari pertemuan dua sukun. Ah gitu loh bahasanya, paham? Mustahil.
La yumkin abadan. Gitu. Itulah nasibnya si alif. Ya, makanya berterima kasihlah kepada Al-Imam Ibnu Al-Jazari, si alif di situ dianggap untuk mewakili eksistensi huruf mad. Paham sampai sini? Paham, Iya. Ustaz. Itu. Ya, kita mah begitu-begitu aja lah. Ya, gitu. Saya yakin ada sebab lah Imam Ibnu Al-Jazari kenapa si alif disebutkan. Ya, kalau pengen rasa-rasa, ya karena tadi nasibnya si alif itu biasanya nggak dianggap. Sakit kan? Makanya alif di sini disebutkan sebagai perwakilan huruf mad. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibahasakan, madhab realistis, madhab yang cuman kelihatannya apa? Konkret gitu loh, nggak abstrak. Ya. Kalau misalkan jauh itu kan abstrak kan, muqaddar kan, apa? Makhraj muqaddar kan jauh. Itu yang menganggap itu kan jumhur doang seperti Imam Ibnu Al-Jazari. Coba yang madhab-madhab yang konkret seperti Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, Al-Imam Asy-Syatibi dan kawan-kawannya. Simpatisannya yang menganggap bahwa makhraj itu 16 tanpa makhraj al-jauf. Gitu. Gitu. Adapun waw dan ya itu masih mending dia. Kalau nggak dianggap, nggak ada masalah. Saya punya makhraj waw kok dari syafatain. Ya juga sama. Saya juga punya makhraj aslinya kok dari tengah lidah. Si alif. Punya nggak dia makhraj? Gak Alif. ada. Nggak ada. Makanya alif berterima kasih sama si Hamzah. Walaupun Hamzah kadang minjem badannya alif buat hidup dia. Hidup. Paham nggak? Ya alif itu ada badannya tapi nggak punya nyawa. Nyawa. Serem nggak? Orang ada tapi nggak dianggap. Makanya jadi orang jangan kayak alif. Ada ininya, jogrogannya ada, kalau bahasa apa tuh? Nampakannya ada tapi nggak ada isinya, paham nggak? Tapi kalau Hamzah, wah, Hamzah gitu loh. Saya nggak punya fisik, saya nggak punya, tapi saya punya pelafalan. Gitu. Paham sampai sini ya jamaah? Jadi Insya mau Allah. jadi alif atau mau jadi Hamzah? Hamzah. Ya gitu ya. Ini candaannya aja ya. Gitu. Makanya si alif itu, siapa yang dipilih alif jadi pasangannya dia? Siapa? Siapa coba? Lam. Lam. Betul, lam. Makanya huruf hijaiyah ada nggak? Lam alif. Ada Hah? Ustaz. Nah, itu dia. Dia milih si lam. Karena kisah cintanya alif itu pada si lam. Oke? Balas Paham sampai? jasa. Iya. Itu ada dalam kitab namanya Ghayatul Murid fi ilmil fi apa ya? Ghayatul Murid fi Syarhil Mufid. Ya, karyanya istrinya Dr. Aiman. Dr. Rihab Mufid Syafiqi. Itu. Nanti di situ diceritakan kisah cintanya si Alif. Kenapa dia milih si Lam. Gitu. Salah satunya adalah karena Lam lah yang paling setia untuk menemani si Alif. Paham sampai sini? Gitu. Paham, Ustaz. Bukan Hamzah. Hamzah itu hanya sebagai pelarian. Oh, pelarian. Pelarian si Alif untuk bisa punya makhraj. Kalau dia tidak dianggap makhrajnya al-jauf, maka dia akan kembali ke siapa? Ke tempatnya Hamzah di aqsal halqi. Oke, paham sampai sini? Gak usah apa namanya, telan penjelasan saya mentah-mentah. Ini bagi yang ini aja. Udah malam soalnya. Ya. Baik, secara hukum tentu dibaca jelas izhar. Ya, secara hukum dibaca apa? Jelas izhar. Udah, nggak usah ini lagi, ya, udah jelas. Jadi itu status alif udah tahu ya? Status alif udah tahu. Ada yang terlewat nggak kira-kira? Ada yang terlewat nggak kira-kira? Kalau yang tadi lam kepada huruf syamsiyah, syafawiyah gimana? Ada yang mau tanya nggak? Hah? Afwan Ustadz, izin bertanya. Untuk kedekatan dan kejauhan, tolak ukurnya itu dari alat ucap kita itu apa Ustadz? Bibir kah? Ujung lidah kah? Dari kemarin tuh belum ada yang nanya begini. Ini murid bagus nih, cerdas nih. Nanyanya keren. Jawabannya nanti sebenarnya ada di bab idgham, Ustazah, ya. Jadi konsep
kapan makhraj itu dekat apa jauh itu ada tabelnya yang sudah disusun oleh Al-Imam Sibawayh. Siapa? Imam Sibawayh. Sibawayh. Nah, ya, perlu saya bongkar dulu di buku biar nanti nyarinya gampang ya. Kalau pengen tahu tabelnya itu ada di bab idgham, buka halaman 130. Ya, ini sekarang halaman berapa nih? 101 ya. Ingetin, 130. Kita loncat dulu. Saya kasih tahu nih. Nah, ini dia. Udah, Ustaz. Ini sebenarnya kuncinya di sini, tapi saya jarang ngasih tahu karena jarang nanya gitu loh. Jadi ini senjata saya supaya jelasinnya keren. Padahal mas saya udah hafal di sini, paham nggak? Tapi kalau murid saya tahu ini di sini dia hafal, maka dia juga gak kalah keren, paham? Oh saya udah tahu, udah hafal, paham nggak sampai sini? Saya bongkar tuh, oke? Alhamdulillah udah pernah. Ya. Jadi ini dihafal, tapi mau keren bener-bener dihafal, bukan nanti saya buka dulu, kelamaan, betul nggak? Hah? Nah, Gitu. Ustaz. Wahai orang-orang yang malas ngafal, nggak ada alasan mau jadi keren kecuali dengan menghafal. Oke? Jadi ini kuncinya. Kalau kita mau tahu huruf itu dekat apa jauh nih, lihat. Tapi di sini tentu Imam Sibawayh itu madhabnya konkret atau real atau abstrak. Konkret dia barengan sama Imam Syatibi, Abu Amr Ad-Dani. Dia madhab berapa? 16. 16. 16. Maka jangan heran di sini ada jauh nggak? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jangan heran. Jauh mana Ustadz? Cuman ada halqi, lisan, syafatan, sama gunnah. Oh, ketinggalan ente. Imam Sibawayh itu madhab 16. 16. Menonaktifkan al-jauf. Gitu. Maka di sini nggak usah bilang alif. Nggak bakal ada si alif. Gitu. Waw sama ya pastilah. Karena dia makhraj asli. Tuh lihat. Dari halqi. Dari sini segi penjelasan ada di bawah. Penjelasan ada di bawah. Pusing loh baca yang bawah ini karena saya malas juga jelasinnya. Ya, jadi sebenarnya ini yang di bawah. Kalau mau saya jelasin singkatnya begini. Kalau nomor 1, kedua ini namanya mutaqaribain. 2 ke 3 mutaqaribain. 3 ke 4 atau 5 mutaqaribain. Paham nggak? Kapan Paham, dia Ustaz. jauh misalkan? Contoh yang nun. Di sini nun nomor 9. Makanya nun izhar itu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi kan? Dari nomor Nah. 9 loncat ke nomor 1, 2, 3. Ini jauh apa dekat? Jauh. Makanya dia apa? Mutabaidah. Nah, itu maksudnya. Paham nggak? Paham, Nah, Ustaz. oke? Jelas? Nah, ini Jelas, kunci. Ustaz. Udah begitu aja. Jadi kapan kita tahu status dia hurufnya jauh dan dekat? Dari apa yang sudah disusun oleh Imam Sibawayh. Urutannya begini. Walaupun wallahu a'lam bishawab, Imam Sibawayh itu mungkin zaman dulu apakah membuat tabel seperti ini atau tidak. Tapi di sini ya tentu ya ulama-ulama setelahnya ya tentu dengan adanya penyusunan yang lebih keren, yang lebih sistematis, yang akan disempurnakan. Tapi tetap keutamaan dimiliki oleh para ulama salaf terdahulu. Gitu. Paham sampai sini? Ya, jadi jangan kira kalau kita baca kitab-kitab klasik itu pusing. Kenapa? Karena cetakannya jadul. Pusing bacanya. Saya juga kadang pusing. Apalagi punya PDF lagi. Udah cetakan jadul, punya PDF. Tambah puyeng. Makanya lebih bagus kitabnya kitab fisik. Begitu. Paham ya? Apalagi yang manuskrip itu masih asli tulisannya. Dan orang Arab tuh tulisannya Masya Allah ya. Salah satu kenapa kunci para ulama itu dulu apa namanya banyak kitabnya karena nulisnya cepet. Nulisnya apa? Nulisnya saking cepat nulisannya tapi jadi tulisannya jadi jelek gitu. Jangan apa namanya jangan wah masa Ustadz ngejelek-jelekin tulisan. Ya memang tulisan ulama dulu nggak ada yang bagus. Coba bayangin sekarang kalau mau tulisan bagus pelan-pelan apa gimana? Diukir Pelan-pelan. dulu. Nah, makanya yang tulisan dokter lah. Dokter tulisannya cepat apa lambat? Nah, Cepat. itulah kurang lebih begitu. Ya. 101. Ya, kembali ke sini. Sekarang idgham syamsi. Udah kejawab ya?
Idgham syamsi sebaliknya dari idhar qamari. Udah begitu aja. Berarti dia membaca idgham pada lam sukun yang ada pada al-ta'rif ya ketika bertemu dengan huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya adalah 14 dari huruf syamsiyah. Nah, jadi nama-nama ini namanya huruf qamariyah dan huruf syamsiyah namanya. Gitu. Ya, adapun kenapa dinamakan syamsi sebagaimana syams itu matahari dan dia tidak jelas. Atau mungkin begini, orang Arab kalau menyebut kata al-qamar, maka lamnya pasti dibaca jelas tanpa mereka tahu bahwa ini hukumnya qamariyah atau syamsiyah. Kalau nyebut asyamsi, wasyamsi itu pasti alif lamnya nggak dibaca kan? Gitu. Jadi ada dua jawaban. Satu secara bacaan mereka sudah masyhur bahwa baca wal qamari idza talaha itu lamnya dibaca izhar. Wasyamsi waduhaha itu lamnya dibaca idgham. Ya udah namanya idgham syamsi dan izhar qamari. Gitu. Tanpa tadi saya jelaskan bahwa kalau ngelihat matahari itu nggak jelas, kalau melihat bulan itu jelas. Itu sebenarnya penjelasan yang sifatnya visual. Tapi kalau dalam bacaan orang Arab itu sudah tahu kalau wal qamari nggak mungkin dibaca waq qamari, wal syamsi. Nah, nggak ada. Itu hanya ejaan dalam penulisan bahasa Indonesia. Apa? Dalam penulisan bahasa Indonesia kalau kita nyusun, maka setiap al itu nggak ada versi asyamsi dengan al qamari kan? Pasti semuanya di al. Contoh misalkan asyamsi itu pasti akan ditulis al-syamsi, paham nggak? Ada penulisan begitu modelnya. Kalau kita susun skripsi, tesis atau disertasi itu begitu, karena itu yang ada dalam aturan KBBI. penulisan Penulisan. KBBI gitu. Tapi boleh nggak kita nulis kayak versi Arab asyamsi berarti a sy strip sy lagi baru a, boleh nggak? Boleh. Berarti kita keluar dari tulisan KBBI kan. Jadi kalau KBBI misalkan Al-Syamsi gitu kan. Ya enggak? Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tulis Asy-Syamsi berarti nanti kita adanya di depan. Namanya transliterasi. Saya sok-sok amat ini padahal ya itu kan pengalaman kita nyusun ya enggak? Itu ada Iya. namanya transliterasi berarti nanti ada ejaan. Kalau misalkan begini, ngebacanya bagaimana? Kalau panjang, bacanya gimana? Paham nggak? Nah, itu Iya. namanya transliterasi. Semuanya harus dijelaskan dalam karya tulis. Begitu. Doain saya mudah-mudahan sampai doktor insya Allah ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik. Amin. Yang penting ilmunya bermanfaat begitu ya. Bukan pengen keren-kerenan gelar ya. Gitu ya. Baik. Khairlah insya Allah. Semuanya juga sama. Yang terjun di dunia akademisi insya Allah mudah-mudahan bisa sampai optimal maksimal belajarnya insya Allah. Jadi benar-benar hari ini walaupun kita guru ngaji doang ya masa kalah sama para orang-orang elit yang mungkin mereka bisa mendapatkan pendidikan tinggi gitu kan ya. Iya. Khairlah insya Allah. Adapun sebabnya ya kalau tadi izhar qamari adalah karena jauhnya makhraj, udah tahu ya. Jadi huruf qamariyah yang 14 sama siapa? Sama silam itu dianggap apa? Berjauhan, mutabaidain. Tahu dari mana? Ya tadi halaman 130. Coba aja lihat, ukur. Kira-kira loncatnya jauh nggak? Loncatnya jauh nggak gitu loh. Kalau yang sekarang berarti kebalikannya. Karena Dekat. dia dibaca idgham, kalau enggak dia makhrajnya sama atau berdekatan. Coba, siapa yang mana idgham syamsi yang hurufnya mutamathilain? Siapa? Lam. Lam. Dari Pasti lam. lam lah. Contohnya apa? Walaili. Apalagi? Wal apa? Al-Laisi. Apa selain walaili? Di contoh buku saya apa? Allazina. Alladzina tadi kan kasusnya dia lam yang udah begitu aja, udah paten, nggak bisa dipisah. Jangan yang itu, cari yang lain. Al-Laisi. Al-Laitsi. Sebentar saya telepon bentar. Halo Kin. Wait nanti.
Nah, sampai mana tadi? Hah? Eh, Lam Lam syamsiyah. itu. Susi. Gimana? Lam ya. Oke, Lam. lam ada nggak yang lain selain walaili? Itu udah aman. Kalau Allah atau alladzi sudah itu udah nggak usah diang. Yang lain ada nggak? Al-Latifu Ustaz. Al-lati. Al-Latif. Al-lati. Nah, wa huwal latiful khabir misalkan, ya enggak? Wal Ah, udah tafatis. jelas. Apa wal tafatisa? Wal taf. Huruf lam sama huruf ta. Ustaz. Ah, enggak dong, beda lagi. Itu wal tafati itu bukan. Wal tafatisa kayaknya ini pelajaran kemarin ya. Yang nanya siapa yang nanya itu? Ana Wal Ustaz. tafatisa bisa. Itu beda. Itu bukan lam al, bukan lam al, tapi apa? Lam fi'il ya Ustaz. Fi'il. Ya, lam fi'il jawabannya. Kok bisa lari ke sana pula? Astagfirullah. Iya dong, nggak apa-apa. Ya, tentu menjadi pelajaran buat yang lain, Ustaz. Ya, mana? Mana ya? Mana surat Al-Qiyamah ya, jamaah? Ayat 29 Ustaz. Ya, ini dia. Nah, jadi wal taffati itu dari kata iltaffa. Iltaffa yaltafu ifta'ala yafta'ilu. Itu wazannya. Itu wazannya ya. Jadi mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu. Berarti ini lam pada fi'il madhi di tengah, dibaca izhar. Oke, jelas? Itu beda, bukan lam al. Jadi kesannya kayak lam al kan? Tapi itu bukan al ya jamaah. Oke, Maaf, kondisi wazan itu apa sih Pak Ustadz? apa? Pola ya, polanya. Wazan. Apa? Wazan itu arti sendirinya apa sih? Betul, wazan itu pola. Oh. Pola, betul. Pola itu apa sih? Ini apa? Timbangan Ustaz, Bentuk. timbangan. Timbangan. Iya, timbangan atau pola itu apa ya? Awalan, Rumus. rangka awal, rumus. Betul sekali. Ya, udah begitu aja pokoknya. Terus sebenarnya saya mau nyinggung satu lagi nih. Walaili ini pada sadar nggak lamnya cuma satu? Walaili pada sadar nggak lamnya cuma satu? 6 Ustaz. Iya. Nah, ini terkait mushaf ya. Ya, rajul. Bentar ya. Nah, muhadharah qalilah, muhadharah. Ih, Masya Allah. Assalamualaikum. Ahlan wa marhaban. Kaifa haluk? Hina. Halo. Halo. Jadi gimana tadi? Jadi lam pada walaili, ini lamnya cuma berapa? Satu. Cuma satu. Nah, itu sebenarnya ini terkait rosem. Terkait apa? Rosem. Rosem. Jadi rosemnya di sini lamnya ditulis cuma satu. Ya, rosemnya di sini lamnya ditulis cuma satu. Gitu. Nah, nanti saya bahas bahwa kajian rosem kayaknya pekan depan aja. Ya, kajian rosem. Nanti saya kasih tahu bahwa rosem itu ada namanya ziyadah, ada namanya nukson, ada namanya alif ditulis dengan waw, dan lain-lain. Oke? Nah, di sini namanya rosem bin nukson. Rosem apa? Nukson. Bin nukson. Jadi penulisan Al-Quran yang mana dikurangi. Jadi tentu penulisan itu ada dua macam ya. Namanya rosem. Ada namanya rosem imla'i, ada rosem mushaf. Kalau rosem mushaf itu berarti sesuai dengan apa yang dulu sudah ditetapkan pada zaman Utsman bin Affan. Makanya kita kenal dengan rosem apa? Utsmani. Jadi rosem mushaf itu khusus. Nah, kalau yang rosem imla'i itu sesuai dengan imla bahasa Arab. Paham sampai sini? Nah, termasuk walaili ini dan seterusnya. Nah, terakhir insyaallah terakhir. Fadhal. Baik. Terus hukumnya udah tahu ya, dibaca idgham. Nah, terakhir nih yang tadi saya singgung kemarin ya, bahwa
di sini hal yang perlu diperhatikan 281. Oke, ini salah satu referensi saya ambil dari Hidayatul Qari punyanya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Kemudian dalam kitab Al-Amid fi Ilmi Tajwid punyanya Mahmud Ali Bassah. Baik, di sini perhatikan pada lafzul jalalah ya, pada lafaz Allah termasuk bahasan alif lam syamsiyah. Jadi lafaz Allah itu kategorinya hukumnya apa? Lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Karena dia lamnya apa tadi? Alif lamnya tidak bisa dipisahkan. Seperti lafaz allazi, buka bahasan awal yang tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita pengen tasrif, kita pengen i'lal namanya. I'lal itu apa? Pelajaran yang ada dalam ilmu sorof atau morfologi Arab yang mana nanti dia ada hazf, membuang, ada naql, memindahkan, ada ibdal, mengganti, ada apa lagi? Ada ya pokoknya itu qalb ya. Itu namanya hukum i'lal tuh begitu. Ya, prosesi pergantian, misalkan pembuangan, memindahkan, itu namanya i'lal dalam bahasa Arab. Nah, jadi di sini ada i'lal lafzil jalal. Ada proses bagaimana kita melihat dasar lafzul jalalah. Tapi ini dilihat dari konteks ilmu sorof ya. Konteks apa? Ilmu sorof. Walaupun pada dasarnya orang yang nggak usah nyinggung ini nggak ada masalah. Karena Allah utuh. Paham sampai sini? Gitu. Kan Allah bilang begini. Innani anallah la ilaha illa. Ya kan? Ada di dalam surat apa itu? Surat Toha. Ya kan? Anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa qala innani anallahu la ilaha illa. Ya kan? Ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Begitu. Jadi Allah sendirilah yang menamakan bahwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang kalau dalam ilmu sorof mungkin ini diambil dasar katanya morfem, maksudnya morfem itu kata dasar. Itu adalah ilahun. Ingat ya, kalau ilahun itu bukan Allah. Kalau ilahun itu bukan Allah. Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa Dia ilahun jamak, bukan ya. Allah? Jangan terjemahkan ilahun itu Allah. Siapa yang menerjemahkan itu maka salah. Kenapa salah? Karena yang benar Allah ya Allah. Mau Allahumma, udah Allah. Adapun ilahun karena dia nakiroh. Nakiroh itu masih indefinitif, masih umum. Masa Allah diumumkan? Jamak ya, Pak Ustadz. Bukan jamak. Jamak. Bukan jamak, beda. Kalau jamak kan Beda. banyak. Naudzubillah. Allah itu ahad. Kul huwallahu ahad. Kalau Maksudnya ilah- ilahun ini umum, maknanya luas. Makanya kan Nah. terjemahannya apa? Tuhan. Tuhan. Ya, Jadi paham banyak, sampai Ustaz. sini? Ya. Paham. Baik. Jadi kalau misalkan mau diambil kata aslinya Allah itu Tuhan, oke lah dalam ilmu sorof. Aslul kalimah Allah itu adalah ilahun, ilah Tuhan. Dakhalat alaihi al, kemudian kemasukan dari kata ilah al. Jadi apa jadinya? Al syamsiyah. Fasoro maka menjadi al ilahu gitu kan ya? Ya enggak? Al ilahu, nggak udah pakai tanwin karena udah masukkan alif lam. Alif. Terus baru nih namanya proses i'lal, ada proses pembuangan. Tsumma hudzifat, kemudian dibuang. Siapa yang dibuang? Al hamzatu tsaniyah, hamzah yang kedua. Mana hamzah yang kedua? Yang hamzah kotok nih i. Paham nggak? I-nya dibuang nih. Maka jadinya gimana? Al lam. Al lahu. Nah, udah ketemu dah tuh lam sama lam. Kan kalau konsep idgham gimana? Dia mutamatsilain, lam sama lam. Dia sogir, maka wajib diapain? Diidgham. Jadi ini statusnya mutamatsilain sogir. Tsumma udghimat lam al fil lamits tsaniyah. Kemudian diidghamkanlah lam pada al ini pada lam yang kedua lit tamatsuli karena dia mutamatsilain dan dia sogir fasara Allah. Gitu. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Halo? Allah. Paham sampai sini?
Insyaallah Paham, Ustaz. Ustaz? Itu Oh, kalau Ustaz. ada orang yang penasaran pengen melihat asal kata Allah itu kata ilah misalkan versi dia dalam ilmu sorof misalkan. Nggak ada masalah. Tetap nyambung ilmunya, Masya Allah. Paham? Tapi Paham, kalau Ustaz. ada orang yang mungkin nggak mau nyinggung, ya udahlah. Allah, saya kenal Allah. Jangankan saya orang muslim, orang beriman. Orang kafir aja pasti mengakui siapa Allah. Firaun aja. Manusia sekelas Firaun aja tahu Allah. Kenal Allah aslinya. Iya. Gitu. Terus, sebagaimana dikatakan dalam sebuah bait, sebuah syair. Walismu dzut taqdisi wa huwa Allahu 'alal asahi asluhu ilah. Jadi ada dasarnya nih. Ada yang bilang begini, wal ismu dzut taqdis. Ya, nama yang memiliki apa namanya? Taqdis, pengagungan, pensucian, yaitu Allah 'alal asahi. Ya, maka menurut pendapat yang sahih aslinya adalah ilah. Uskita minhul hamzu, maka dibuanglah atau digugurkanlah hamzah, tsumma ubdila, kemudian diganti bi alif ta'rif lidzalika ju'ila. Nah, itu ada sampai dibikin syair begitu. Ya, maka di sini sudah jelas. Maka alhamdulillah, ini pelajaran dulu saya waktu masih SMP. Jadi belajar i'lal penting juga bagi orang yang pengen belajar bahasa Arab. Ya, siapa yang ingin belajar bahasa Arab lebih mendalam perubahan kata per kata, maka mau nggak mau harus belajar sorof gitu. Gitu ya jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup ya sampai sini ya. Sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ini tolong i'lal ini penting nih ya. Ya mungkin buat referensi aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya Pak Ustaz. Baik, silakan. Itu yang idhar komari sama idgham syamsi itu kan dirumuskan gitu ya. Barangkali ada maknanya gitu Pak Ustaz. Makna apa? Arti kayak sumasil Rahman gitu atau ibri hajjaka gitu. Oh, bisa aja. Cuman saya udah nggak mau nerjemahin. Harus nyari-nyari lagi. Tapi terjemahannya itu kan cuman ibaratnya biar huruf per huruf kan nggak enak gitu disebutnya. Alif, ba, ta, tha, paham kan? Akhirnya para ulama tuh biasanya dikumpulkan dan biasanya dijadikan kayak semacam ada katanya. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Apa artinya ibri hajjaka wa khaf aqimahu? Ya, tunaikanlah hajimu dan takutlah apa? Aqimahu. Udah pokoknya adalah. Makanya itu kembali kepada para asatid yang sudah menerjemahkan. Insya Allah sudah banyak. Paham ya? Kalau saya lebih suka syarah. Karena saya biasanya lebih sukanya panjang lebar. Sehingga kalau versi yang terjemahan dikit itu saya kadang kurang puas. Paham nggak? Kan saya biasanya mempersulit sesuatu yang mudah. Insya Allah itu sudah cukup dengan para asatid dan bisa merujuk atau beli kitab yang sudah banyak terjemahan. Gitu ya. Insya Allah tentu likul lisyai'in idza matamma nuqsanu. Segala sesuatu kalau sempurna pasti ada kurangnya. Oke? Gitu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Maka di sini mungkin di buku saya kekurangannya itu setiap syair, setiap bait mau matan apa itu nggak ada yang saya terjemahkan utuhnya. Paham nggak? Ya kan? Karena niat saya ada alasan saya yang mau baca pengantar saya. Kebanyakan buku saya pengantar saya nggak pada dibacakan. Itu saya kasih alasan. Coba di sini yang baca buku saya sama pengantarnya siapa? Nggak ada. Ada nggak di sini? Mau murid saya sendiri nggak ada. Ada Ustaz. Bacalah pengantarnya itu. Bisa jadi mungkin penyusun itu curhat di situ. Ya, bisa jadi gitu loh. Baik, gitu ya jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Khairlah insyaallah. Sampai jumpa lagi. Sebenarnya ini ada tapi saya lupa. Lam ketemu ro di sini lihat. Lam ketemu ro udah ya di idgham. Lam ketemu apa sih? Lam ketemu lam di idgham. Lam ketemu apa ya yang saya ingat? Lam ketemu nun. Ini di idgham kan? An-nur. Ya ini idgham malah ini namanya idgham kamil semua nih. Terus siapa lagi?
Lam ketemu mim. Lam ketemu mim itu di idhar atau di idgham? Idgham, Ustaz. Mim ketemu lam. Idhar. Am lahum idhar. Makanya idhar ini apa syafawi juga ya kan? Ya udah insyaallah sudah jelas lah semua huruf-huruf idhar qamari dan idgham syamsi sudah sangat jelas insyaallah. Ya. Silakan kalau ada yang mungkin ketemu masalah lain terkait ini boleh ditanyakan dan insyaallah mungkin di kesempatan berikutnya gitu ya. Sekian, berarti besok kita lanjut ke lam amr, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah mudah hukum lam sukun ya. Cukup hafal hurufnya dan tahu cara bacanya, paling kita hanya menyinggung dari segi ilmunya saja, teorinya saja. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Hayakum jami'an. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran, Pak Ustaz.